tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Salafiyah Babu Salam, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang saya hormati Kepala TU dan TU ya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti atau berkumpul dalam refleksi komunitas yang ada di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya selawat beriringi salam tetap kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aset atau modal yang ada di sekolah kita. Nah, selama ini kita menganggap bahwa aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah itu pasti kita berpikirnya tentang uang, ya kan? Mikirnya seperti itu. Sedangkan kondisi sekolah kita, sekolah yang sangat sederhana ini, kalau misalkan berpikiran kalau tentang uang dan uang saja, pasti tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi pada kesempatan ini, dalam komunitas ini kita akan menggali atau mencari aset-aset apa yang sebenarnya kita miliki, karena untuk mewujudkan murid yang berprestasi atau murid yang memiliki karakter dan memiliki kepemimpinan murid, bahwa kita itu harus memiliki atau lebih tahu apa yang aset atau modal yang kita miliki digunakan untuk pembelajaran. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Jadi aset atau modal yang saya dapat dari CGP itu ada 7 aset atau modal sebenarnya yang sekolah miliki, gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu modal manusia, kemudian modal sosial, kemudian yang ketiga itu ada modal politik, yang keempat modal budaya, dan yang kelima itu modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau modal finansial. Nah, kalau yang pertama itu adalah modal manusia, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekolah kita. Kemudian yang modal sosial itu artinya bahwa modal yang sekolah miliki untuk kerjasama dengan orang lain atau lembaga yang bisa membantu sekolah atau sekolah dalam mengembangkan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga itu modal politik. Nah, modal politik kita sudah memiliki pimpinan yang luar biasa bagusnya, dan setiap keputusan atau kebijakan yang pastinya memiliki kualitas sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu modal agama dan budaya. Ya, modal agama atau budaya itu adalah modal yang ada di sekolah itu tentang agama atau budaya, ini kebiasaan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kelima itu adalah modal fisik. Fisik ini berarti terlihat. Jadi modal fisik di sini apa-apa saja yang terlihat di sekolah kita yang bisa dijadikan untuk pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian yang keenam itu modal lingkungan. Ya, sama, modal lingkungan atau alam itu adalah modal yang ada di sekitar sekolah kita yang berupa lahan atau tanah, begitu ya Bapak Ibu.
Kemudian yang ketujuh itu modal finansial. Nah, modal finansial ini adalah modal yang memang sangat dibutuhkan sekali di sekolah kita. Nah, dari modal atau aset yang saya jelaskan tadi, memang modal finansial ini memang sangat penting. Nah, tapi kalau dilihat dari kondisi sekolah kita, modal finansial kita kan tidak tidak banyak begitu ya. Jadi tidak bisa mencakup semua kebutuhan yang ada di sekolah. Jadi baiklah Bapak Ibu, kita akan menggali ya satu-satu. Ini pada tegang ya. Jadi kita harus satu aja membahasnya potensi-potensi apa yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama modal manusia. Kira-kira apa nih? Kira-kira Modal manusia, misalnya pimpinan yayasan, lalu ada kepala sekolah yang sedang menuju S2, lalu ada guru-guru atau tenaga pendidik yang wajib S1, terus ada bendahara, ada komite, ada orang tua siswa, dan juga ada siswa, dan di sini juga siswanya sudah heterogen, berasal dari berbagai daerah dan bermacam-macam suku, dan juga ada masyarakat. Oke, makasih ya Bu Reni. Jadi rupanya sumber daya manusia yang ada di modal manusia yang ada di sekolah kita banyak sekali ya. Berarti bukan hanya guru, kepala sekolah dan murid saja ya Bu Reni ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah modal sosial. Gimana Bapak Ibu kira-kira siapa ya yang termasuk dalam modal sosial ini? Gimana Bapak Ibu? Menurut saya pertama itu kerjasama dengan lembaga puskesmas. Nah, itu salah satunya itu pelayanan obat gratis. Kalau obat gratis itu boleh di puskesmas sendiri maupun di sekolah. Kalau di sekolah itu misalnya ada nanti kunjungan dari pihak puskesmas, nanti itu dibagikan obat-obat gratis pada penambah darah itu untuk putrinya. Gitu. Yang kedua, sosialisasi kesehatan. Sosialisasi kesehatan itu baik untuk murid maupun gurunya. Itu kerjasama antara sekolah dengan puskesmas. Selain dari puskesmas, ada Bapak Ibu, kita kerjasama dengan siapa lagi? Dengan pihak kepolisian, mungkin kepolisian bisa seminar penyuluhan tentang lalu lintas, kemudian penyuluhan tentang bahaya narkoba, kemudian mungkin bisa juga tentang bullying, termasuk nggak itu Bapak? Iya, termasuk bullying. Saya rasa seperti itu, bekerja sama dengan kepolisian. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ada. Saya rasa setelah kita bisa manfaatkan dengan BUMDes. Nah, BUMDes itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana buat siswa-siswi kita kalau mau menabung kita alihkan ke BUMDes. Jadi biar BUMDes yang memegang tabungan anak-anak. Oke, lanjut. Sudah ya, sudah cukup untuk modal sosial berarti ya. Lanjut modal politik. Nah, gimana Ibu Kepala Sekolah? Berkaitan dengan modal politik itu kan kaitannya dengan sebuah kebijakan yang diambil dalam sekolah. Jadi ketika kita mengambil sebuah kebijakan tentunya harus mampu kita laksanakan. Terlebih kita sebagai seorang tenaga pendidik itu adalah sebagai teladan bagi siswa-siswi kita, maka sebelum kita menerapkan kepada siswa-siswi kita, tentunya kita patut untuk memberikan contoh, memberikan teladan yang patut untuk dijadikan panutan. Jadi seperti halnya kehadiran, kita mengharapkan siswa-siswi kita hadir tepat waktu. Tentunya sebelum mereka dapat melaksanakan kegiatan tersebut atau kehadiran tepat waktu, tentunya kita sebagai guru wajib memberikan contoh. Lain halnya atau contoh lain yaitu ketika ada
Dilema etika, biasanya ini berkaitan dengan sebuah persoalan yang sama-sama penting. Salah satunya mungkin adalah berkaitan dengan wali santri atau wali siswa yang mungkin tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari sekolah, namun suatu hari dia mendapatkan sebuah informasi yang hanya sepihak. Maka itu adalah menjadi kewajiban seorang pimpinan untuk menatasi atau menanggulangi persoalan tersebut, karena kaitannya ini adalah dengan nama baik sekolah, maka secara prosedural ini adalah menjadi tanggung jawab seorang pimpinan. Mungkin itu jawaban saya, Bu Ayu. Terima kasih Bu. Ya itulah modal politik ya, kita memiliki pemimpin yang mampu dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Lanjut, kita masuk ke modal agama dan budaya, Bapak Ibu. Kira-kira apa ya dalam modal agama atau budaya ini ya, Bapak Ibu? Nah, kalau menurut saya, kalau modal agama itu bersyukurnya kita itu sudah berada di naungan pondok pesantren. Anak-anak ngajinya bagus, ibadahnya bagus, sehingga di sekolah anak-anak bisa dibiasakan untuk sholat duha, kemudian literasi Quran, kemudian kultum, anak-anak bisa belajar berpidato selama kultum tersebut. Nah, untuk kreativitas anak-anak itu bisa bermain rabana, kemudian nadoman. Jadi anak-anak kita juga udah sering untuk tampil keluar, dan itu mereka sangat bagus sekali kalau dengan musiknya gitu. Musik yang bernuansa Islami. Nah, itu kalau modal agama menurut saya. Oke. Kalau modal budaya, Bapak Ibu gimana? Itu bagus sekali ya tadi ya, Bu Arisma ya. Kalau menurut saya, kalau modal budaya itu banyak sekali kita terapkan di sekolah kita. Misalnya kita dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Misalnya kita bisa memanfaatkan bahan limbah seperti limbah sabun, kita bisa membuat tas, kemudian pipet bekas atau kardus bekas kita bisa manfaatkan untuk membuat bunga, bisa membuat tempat-tempat pensil, tempat pena. Kemudian selain itu, dari bahan bekas itu kita bisa membuat sebuah buku yang harganya lumayan, kita bisa membuatnya dari barang-barang bekas. Nah, masih banyak juga contoh yang lain. Misalnya kita juga bisa belajar membuat sablon, kemudian bisa membuat bahan-bahan lainnya lah dari bahan-bahan bekas. Oke, terima kasih Bu Ida. Bagus ya idenya Bu Ida ini ya. Lanjut, kita masuk ke modal fisik. Gimana Bapak Ibu modal fisik? Kira-kira apa ya? Kalau menurut saya yang berkaitan dengan modal fisik itu, sekolah kita sudah mempunyai 6 ruang kelas yang layak huni, dan ruangannya itu juga sudah tertata dengan rapi ya, kondisi kelasnya bagus, meja kursinya juga mencukupi. Kemudian kita mempunyai MCK, MCK-nya itu 2 untuk laki-laki dan 2 lagi untuk siswa perempuan. Kemudian kita juga mempunyai lapangan yang cukup luas. Di situ bisa digunakan untuk senam setiap hari Sabtu, untuk kegiatan olahraga, dan kultum juga kita lakukan di situ. Kemudian sekolah kita juga mempunyai koperasi sekolah, di mana di situ siswa-siswa bisa belanja pada saat istirahat, karena kita tidak diperbolehkan ke kantin luar, jadi disediakan di koperasi sekolah. Kemudian kita punya gudang dan juga ruang guru yang terpisah dengan ruang kepala sekolah. Gitu. Oke, kasih ya Bu Artin. Lanjut di modal lingkungan, gimana Bapak Ibu? Kira-kira modal lingkungannya apa ya dengan sekolah kita yang kecil? Menurut saya modal lingkungan ya itu bisa dikatakan lahan di sekolah kita kan memang Tidak lebar. tapi kan masih kita usahakan untuk bisa ditanami dengan cara diolah tanahnya, ditambahkan dengan pupuk kompos organik ya kan, sehingga tanah dan lahan itu bisa dimanfaatkan. Misalnya ditanam dengan serai yang bisa untuk Masak. untuk teh serai ya kan, kemudian bisa ditanam dengan jahe untuk minuman ya. Nah, kemudian
kemudian banyak bunga juga iya kan, bisa. Oke. Walaupun nggak hidup semua. Tapi kan masih diusahakan. Iya, masih gitu, Dengan masih tambah berupaya. pupuk tambahan. Iya, benar Bu Ipa. Lanjut ke yang terakhir, modal finansial. Kira-kira ini udah jelas ya kalau Bentar Bu modal Ayu, finansial. Iya. sebelum masuk ke modal finansial perlu saya tambahkan, lingkungan kita ini termasuk lingkungan yang aman. Aman dalam artian apa? Kita tidak mudah kena longsor, ya kan, kemudian banjir, ya kan. Dan ini termasuk tatanan geografis yang sangat strategis dan aman untuk dilaksanakan pembelajaran. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kita jauh dari pasar, ya kan, dari jalan raya. Jadi anak-anak ini tenang ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi tidak bising kan? Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, lanjut ke modal finansial. Gimana modal finansial? Ini apa ini? Nah, menurut saya di sekolah kita sudah menggunakan dana BOP, yaitu dana BOS, kemudian ada dana BOSDA yang bisa kita gunakan penyedia operasional sekolah ya, maupun non operasional. Kemudian ada juga dana komite, ada dana donatur juga ada juga. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan ide-ide dari Bapak Ibu itu bisa dijadikan modal kita untuk perbaikan sekolah kita ke depannya, karena ternyata aset atau modal yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah itu ternyata bukan hanya uang saja dalam bentuk finansial ini, tapi ternyata ada aset-aset lain yang dapat dimanfaatkan untuk untuk proses pembelajaran. Nah, tujuannya itu untuk menjadikan siswa yang mewujudkan siswa yang memiliki karakter atau keberhasilan ke depannya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Kita sudahi saja atau ada tambahan lain? Cukup. Oke, mungkin itu saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan